Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di gereja maupun di rumah ataupun di mana kita yang bisa mengikuti ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai tubuh, roh, dan jiwa kita. Hidup kita dipelihara sepanjang waktu. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dimuliakanlah namanya yang kudus. Pada Minggu Seksagesima hari ini, kita diingatkan agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan
Tuhan untuk kita pada Minggu Seksagesima hari ini tertulis pada kitab Amsal 3 ayat 5. Demikian hukum Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
untuk kita pada minggu hari ini tertulis pada Kejadian 45 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita mendengarkan dikting pada minggu ini yang parjolo guarni mingguta ima se sagesima manang ono puluari adorakso haheon. Topik di mingguta sadarion ima nadingkat do balos minajat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Napa dua hon torop ni per minggu nasalpu bui mata bereng di acarata. Nah patuluhon konpen distrik di hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 10 WIB patupaon di Huriata terkait distrik do konpen distrik wilayah 2 Kalbar maringana di HKBP Kota Baru Reset Pontianak niluhon di ala amang preses 28 Deposkap pendeta Nexon Simajutak MTH. Napapaton RPP manang ruhut parmahanion dohot pamisangion. Mamuka sadarion hona RPP do sada ina sian huriata ima Normawati Borusiahan Opung Marcel ala nunga murtad nasida manang pindah agama. Napalimahan uluan huria di hari Selasa tanggal 22 hari Jumat mulai sampai Jumat 25 Februari 2022 borhak do uluan huriata tubona pasogit manang tu Jambi ala adong acara keluarga siado pandasida jala muladong narikot urusan huria asa dihubungi mah ima amang situa J marpaung songon parartaon di huriata na paunopon protokol kesehatan. Memuka minggu sadarion di Patupah Huriata do aturan patupahon protokol kesehatan ima. PHD ganup kategori liar masohot majolo di Patupah di Huriata. Masohot majo aka kategorial ima ama ina naposo masohot majo songon PHD di Huriata. Na manguruti musengani ibadah minggu sekolah minggu pertangyangan di Patupa merhite live streaming. Sudah ruas manghuton ibadah merhite live streaming. Akai anota anak kota sekolah minggu live streaming majo alani nama asan waengon. Napa pituhon parmingguan huria. Di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Patupa Huriata do parmingguan. Ima pukul 8:30 saat usia 30 WIB. Nama dohoti wek Bethesda doho ek Saudi bahasa Indonesia live streaming. Nama nguduti pukul 10:30 saat 10 sada 30 WIB. Ima nama dohoti wek Maranatha doho Estomihi berbahasa Batak. Dengan catatan ini yang sangat penting kita perhatikan amanginang. 2 halak sada kursi. Pakai masker. Tidak pernah kontak dengan yang positif COVID-19.
tidak demam, flu, batuk, anak-anak, dan pusing. Maksudnya anak-anak kami yang kecil untuk sementara ini tidak usah dibawa dulu ke dalam gereja kita. Kami mohon dengan sangat bagi orang tua yang bawa anak-anak untuk ibadah, kami mohon jangan dulu dibawa anak-anak untuk demi kesehatan kita bersama. Nomor walu ruas Sibanon di Tangyang. Ima Yana Kota, Luki Lubatobing, rawat di ICU Rumah Sakit Antonius. Amang M. Simajutak, rawat di Antonius. Inang Casi P. Borunababan, isoman. Yana Kota Anes Simajutak, isoman. Sipinola Simajutak, isoman. Nyonya Citanggang R. Borusiboro, isoman. Melisa Citanggang, isoman. Santi Oktavini Citanggang, isoman. Agak torop nahona ido bena tabai musengani kembali dua sada kami mohon dengan hormat demi kesehatan kita bersama. Napasiahon sermon resort dari Senin tanggal 10 Februari 22 pukul 10 lalu 1:20 sada wib. Jadi do di Patu Pahuriata Trika Resort sermon resort jala aka keputusan di sermoni songonon ma inangama. Na perjolo setoran resort do distrik asa di setor Ganuk Bulan. Na paduahon tukar mimbar sa resort sehali sebulan minggu ketiga. Na menguduti pelayanan pertanyaan tupagaran sehali sebulan di Patu Pamai minggu pertama. Na menguduti PA RNHKBP sa resort sehali 2 bulan. Hari Sabtu Mei jam 18 WIB minggu kedua dimulai bulan April. Nah mengudut PA perempuan saresot sehari 2 bulan. Hari Kamis jam 16 WIB minggu ketiga dimulai bulan Maret. Nah menguduti PA ama saresot 2 hari 1 tahun. Hari libur bulan penyesuaian. Disesuaikan ma tanggal-tanggal merah. Asabui paju pangima ama saresot 2 hari dalam setahun. Nah menguduti sermon perhalado saresot sehari sebulan 5 minggu ketiga hari Senin pukul 10 WIB. Sermon guru sekolah minggu sehari 2 bulan minggu keempat mulai bulan Maret. Terpilih Badan Audit Resort Situa P Nadeak do Situa L Boru Siaturi. Nah menguduti terbentuknya PMP Ima Perhalado Mangrupi Perhalado Saresot. Terpilih pengurus Ima Hala Amang Situa J Marpaung sebagai ketua, Situa Amang Situa T Manalu sebagai sekretaris, Inang Situa S Hutasoid sebagai bendahara. Nah menguduti papungu pelean tabi tanggap bencana Ima 3 hari 1 tahun Maret, Juni, September. Nah mengihut di nomor 10 Majelis do Ruas Huria Pasahatan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas Nihuriatan na berulang tahun di mingguan mulai tanggal 20 sampai tanggal 26 Februari 2022. Nas pebingbing imana tertulis Markus 5 ayat 10 sia takasma tajahadi bagas tabe. Parhepengan boi mata bereng di acarata songon inang pengeluaran mulut tungarong amang inang. Nah solot di bagas rohana nasu tertulis di son boi ma ta patikos di sungguli tu aka situa tu bendahara tu dia aka situa ta boi ma. Jada denggamma bolu iurat tai tabayar nian sehari sebulan. Molate songo sosok kami. Tuhan memberkati.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Seksagesima, yaitu 60 hari sebelum kebangkitan, tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 hingga ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, setelah kita membacanya dan kita teliti membaca firman ini, sangat masih jauh saya dan mungkin kita dari firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita baca di situ ada hal-hal yang surgawi, hal-hal yang terjadi di sorga, yang dilakukan Tuhan Yesus juga di bumi ini. Bagaimana manusia
kita, kalau misalnya kita meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, pastilah dari kemanusiaan kita menunggu-nunggunya kapan itu dikembalikan. Kapan itu dikembalikan? Apalagi dia berjanji saya akan kembalikan di minggu depan atau 3 hari berikutnya. Pasti kita menunggunya kapan itu dikembalikan. Tapi firman Tuhan mengatakan saat ini jangan berharap apa yang engkau pinjamkan kepada orang lain akan kembali. Ini sangat manusiawi yang pertama kita temukan tadi. Dan surgawi, jangan harapkan itu kembali. Begitulah firman Tuhan. Tentu kita semua punya meminjam atau meminjamkan orang lain. Pernah, dan bagaimana kita menghadapinya. Kemudian ada juga yang membuat film-film atau drama-drama singkat tentang ini. Seseorang meminjamkan barang dan dia tidak mau untuk memintanya kembali, karena dia tahu ketika dia meminta maka persaudaraan mereka akan hilang. Dan ketika dia tidak mau meminjamkan maka persaudaraan mereka akan hilang. Sehingga dia tidak meminjamkan dan tidak mau dia meminta kembali atau menungguli, karena dia lebih suka hidup di dalam bersaudara, hidup di dalam kasih dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini. Tapi salah satunya sesuai dengan topik minggu atau tema minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada orang yang meminjam lalu dia tidak kembalikan, kita harus membalas itu dengan kebaikan. Ada orang melakukan kejahatan kepada kita, kita harus melakukan kebaikan. Ada orang yang membenci, mencaci kita atau menghakimi kita, kita harus membalas dengan kebaikan. Apakah kita mampu melakukan itu? Dari sudut kemanusiaan, tentu itu tidak akan mampu. Coba kita mengangkat tangan kita. Angkat jauh tangan ta. Sahawisiamun. Tagotil majolo tangan tahabirang. Kotil hamu, igotil. Igotil gugui bae. Sona bae no ni pulos. Igotil hamu do. Acik do. Acit. Alai balasamu do musai do tangan habirang. Balasamu majo. Pulos samu balasi. Ai hacit. Molo hacit do, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gotil hamu majona di habirang muna, manang desia muna. Gugu baik kamu, manang na pastap pamu majo hurum nai. Eliat do si habirang. Manang dibalas do. Manang mulak mahamunan sang gerejau. Tiba-tiba majolo gotil hamuna, manang amat tahi gotil inata jabuna, manang anak konna. Tiba-tiba gotil, ama reaksina. Dia akan menampar atau mencubit kembali. Ala na gerejau do ala marjamita hita, nang ibalas. Saya yakin setelah nanti di rumah pasti itu dibalas. Apalagi tiba-tiba itu di ibas tapos ang mudi. Ayah kalau ibas tak mo kan? Beli. Manang naigotil beli. Ini manusiawi. Manusia. Jadi molo igotil naking tangan tahabirangi tagotil. Ala hacit dang dibalas ibadah. Molo ibalas tong doa hacita.
Songoni ma pajawon ni Tuhani tuhita. Iban na idokon. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi molo tahaholongi dongata songon diri tasa diri dan mungkin behita membahin naso dengan tu ibana alawa dirita doi atar songon gotil-gotil sinaking tamain naso dengan dan tabalo si ala taboto hacit pakkorhonni naso dengani ini berjolo. Mari diselamatkan dulu ala teologi Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus adalah haluau, kelepasan. Kelepasan dari dosa, belenggu dosa. Maka dari itulah kita berangkat. Kita harus mengasihi orang lain. Paluahon halat sian hazahaton na parjolo ulota unang olo hita menjahati. Na parjolo ulota unang olo hita mangulahon najahat. Oke. Ala nunga di palua Kristus hita sian hajahaton. Dang mian behita di hajahatoni. Maka firman Tuhan mengatakan saat ini bukan lagi topik bertobatlah, bukan. Ulahamu mubahamu dangi betopik, tetapi dia berangkat. Kamu orang baik, kamu yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada kejahatan hadir kepadamu, lakukanlah yang baik. Jadi khotbah bukan lagi khotbah supaya bertobat. Bertobat. Tidak lagi bagi orang Kristen yang seusia ini. Mana yang HKBP yang mempunyai usia 160 tahun. Tidak lagi ucapan bertobatlah, berubahlah. Tidak, kita sudah diselamatkan, diangkat menjadi orang-orang baik, orang-orang nadinggan, hitung-hitungani ngoluta. Kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Maka topik minggu menganggap kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, orang-orang yang sudah dilepaskan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak hidup lagi di dalam kejahatan. Maka diundang saat ini, molo di patu-patuhonan jahat, anggia ninna Tuhani, ama patu paumu di dokoma di bagasan turbuk tahun, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang sudah dilepaskan, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini topiknya. Boido tikos baik. Seseorang melakukan kegiatannya, tapi dia mempunyai iming-iming ke depan. Boidui salah dana misalnya sekolah minggu maneng napo sebulung, dia baik kali dengan ayahnya, dengan bapaknya, tapi dia mau minta nanti setelah 17 tahun, Pak, belikan aku motor ya, motor yang besar. Lalu dia baik terus. Lalu setelah dia beli motor besar, dia berubah tidak baik. Dia berubah tidak baik. Sama halnya dengan orang tua zaman dulu, ketika anaknya masih kecil, pulang ayahnya dari pekerjaan, hore, bapak pulang, kan itu kan, hore, mulak bapak, ngaro bapak, bahagia sekali, karena orang tuanya masih kecil, anaknya masih disayang-sayang, anakku naburju, anakku yang ganteng, anakku yang semuanya lah, kaulah hartaku, ya kan, masih kecil, karena dia baik terus ayahnya. Coba sudah besar, mula sian keriju bapak, dek nggak mula bapak, mabir sudi, ala mula bapak,
gabi mabir sudi na jebi. Do inata jamu na mabir ba dia do ngasih ay rudu be sudion. Banu ngaru suatu mula no bapak murudu to sudion. Paling ka sudion paling kan mabir. Masa mabir? Karena setelah besar mungkin orang tuanya sudah suka marah. Sudah suka melakukan kekerasan atau yang lain-lainnya, atau sudah suka emosional. Di tempat bekerja dibawa ke rumah, lalu dia emosional. Jadi dari situ akamang akainang tidak ada orang yang suka dengan kejahatan, ketidakbaikan. Orang jahat pun dia tidak akan suka dijahati. Apalagi lah orang baik, dia tidak akan suka dijahati. Tapi orang yang baik dari firman Tuhan, orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari dosa, inilah kehidupannya, kebaikannya. Dia sudah hidup di dalam Kristus. Apapun yang datang, apapun yang hadir di tengah-tengah kehidupannya, cacian, makian, atau yang tidak baik, dia tetap melakukan yang baik. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun di paingok mahita. Seberapa baik sih kita? Takas nak kingi lakukan perenungan niat deh. Renungan. Jikalau kamu meminjamkan, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apalah engkau? Orang jahat saja berbuat baik kepada orang yang jahat. Kualitas apa? Kalau aku melakukan yang baik kepada Anda, yang melakukan yang baik kepada saya, itu kualitas dunia. Itu hukum manusiawi. Yang jahat saja melakukan yang baik kepada yang jahatnya. Orang berdosa saja melakukan yang baik kepada orang yang berdosa juga. Tolong menolong mereka. Apa jasamu? Kalau masih di situ kualitas imannya, melakukan yang baik. Misalnya saya melakukan yang baik, Tuhan mau kainan, ya kamu Tuhan berikan. Ketika saya melakukan yang jahat, yang tidak baik, lalu Anda melakukan yang tidak baik juga, itu masih dunia. Belum hidup di dalam kelepasan dari dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Belum hidup dari kehidupan surgawi yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka firman Tuhan saat ini menegur kita atau mengingatkan kita, lakukan yang baik kepada yang jahat. Yang lakukan yang baik kepada cacian, lakukan yang baik, lakukan doa, lakukan berkat kepada orang yang mengutuk, yang mencaci, yang menghakimi, dan yang lain-lainnya. Jangan malah kita hidup di dalam dendam atau yang lain, yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi sebagai orang Kristen, tentu diajak saat ini. Banyak hal yang kita lihat di situ. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Itu sido hita dijo, memberkati orang yang mengutuk, bukan mengutuk orang yang mengutuk kita. Bukan menjahati orang yang menjahati kita, tetapi melakukan yang baik dari Tuhan kita. Berdoalah bagi orang yang mencaci kami, mencacimu, mencaci kami, mencaci kita. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah yang sebelahnya. Itu artinya bukan nanti kita pulang dari gereja ini tampar-tamparan. Lumula kita noi tapari son, iliam musi tapari, tong do olek, langsung ke rumah sakit. Bukan. Ini adalah gambaran. Ketika orang melakukan kejahatan, jangan membalasnya dengan kejahatan, melainkan dengan
kebaikan. Ketika orang mengambil jubahmu, beri jugalah bajumu. Karena pada masa itu di Israel sana banyak orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang hanya satu baju, yang bahkan tidak punya baju. Tapi ada orang juga yang lebih dari 5 atau yang lainnya jumlahnya. Maka istilah ini diberi kepada mereka. Anggota sonari sudah semua punya baju. Apalagi Akka Inaun sudah pening memilih bajunya setiap minggu. Nah dia mana yang pakai aku? On, nato hari depan. On, nato hari sada. On, nat. Bingung gimana memakai baju na? Nong adong. Lalu nasop piti besi pasipat do besi nang pi adong jongan na ibereng sarupa ukuran na najulu do ibana dang arong baju na. Hola no do baju nyok ibereng berminggu. Hola dua do tukar-tukar baju na. Turi ajak matu jabu arong da baju ku da ba. Pakai mai bah airang muat beho pakai. Menang pola ipabalga-balga be. Ngau balga biaya ni babalga honi daripada manuhur naik baru. Keama misalnya, bingung gimana? Ya udah nggak mau kan? Isukuma. So nabaga jas mo amang. Iyo mang ay tiki pengantin on majasu. Baga do biat amang ina. Turarong do pinileku. Tapi rati dak ke merminggu amat taon mamaki jas. Dak kay haro e juci jas non hola na manguli do ipake. Baga do bigang amang ni. Sarupa do be warna ni jasod do silanaw kan. Berarti dak kya tu ede ton harua. Mamake natongam pakyon na jas narua ala baga dobe abe dongan na jas na nga dang binoto be di dia amago dang di dia behina borna ala ngasiga ala sering dia memakai jas ke gereja, sering dia beribadah, sering dia mempunyai kegiatan memakai aka natongami tu gereja. Unang-unang arong do jolmaon marang aka hamamai nasoyai pakai jas naidung manguli duksai manguli sampai mate mana takya be dipakai duk pilau mate maneng nang mate ipakai hon inatai ma odo jas mutiki berang muat biate ala sohya berkegiatan ke ada. Jadi tidak baik menyimpan-nyimpan kaina ison molongong 20 baju muna palian hamu tu akan aso arongi bajuna sukuni hamu ai arong baju ku baholo ho ibagi nang masa daripada terlebat tamu tu gereja olah memiliti baju muna o pakyoku ododang beta inna amata paima jo lahla paima olah memiliki baju pas do cocok do songketon tu kapayak ikaca alagi lik kaca ikamar lau tu kaca nubulga dang pas geti muse. Itu artinya kita sudah diberkati Tuhan banyak baju, banyak pakaian. Maka lakukanlah yang baik. Sedang orang-orang di Israel, Tuhan Yesus mengatakan, jika ada 2 atau 3, berikanlah orang yang belum ada. Itu artinya saling menolong, saling memberkati. Bukan berarti arong mobil muna 5 ijabuan non aladang arong dope mobil lipat di tahun gabilak kamu orang pola ade tersongkotan nonau gabi hutabrak akan asus tabrak. Bukan itu artinya. Songon di Jambi marjamita maam
sona marapi-api na marjam ito. Kroy na tayo yung krobuti. Masuk akal ni na todo haruin naro aku. Tiki jamitai madok kosono. Urubi hamu managale. Urubi hamu makalamar sahid. Urubi hamu mana bogos. Hari Senin nai lau mau tu luar. Itu riba getuk kami pituin namu na akap pisang. Boras sa guni 5 kilo man 10 kilo iba ini ketiri iba non terus kau tahu isi mana yang jemaah na burjuon topu burju odo behia songonon naro aku kan nungi makuli ma telepon amang merning magi jamitani amang natuari hina imana pogos amang teh nagale naso mardiha alani do basahat tu amang ima nasakot na di juru jebui may biaraw naking bahu sakot to may keteri ipu di naing kubahay nina berpikir mau aw na manarano pugo si bereng inataon ipurtibion na kawako bukan seperti itu artinya adalah patahna molo adong nagaleta bereng tau rupi molo adong na mangido siyan hita tau rupi talehon unang ito mapikir hita na negatif pangido-idon na moradon jangan lakukanlah yang baik mau dia menipu mau dia tidak menipu tetap lakukan yang baik lakukan yang terbaik jangan langsung menghakimi ayat 37 olat tabereng pangido-ido ini baik-baik do songoni. Wala maliano ni. Hindi. Bukan. Tetapi orang karakter baik, orang yang sudah menghidupi Kristus di dalam hidupnya dan mengkarakterkan itu. Itongatongan yang ngoluna. Ise penamangino lehonon nado. Elehon otikso sadia. Jangan menghakimi. Sebab Tuhanlah yang menghakimi. Hanya Tuhan mempunyai hak untuk menghakimi. Jangan menilai-nilai sehingga timbul ketidakbenaran. Tapi teruslah melakukan yang baik. Seperti Yusuf melakukan yang baik kepada saudara-saudaranya sekalipun dia sudah dimasukkan ke dalam sumur, mau dimatikan, mau dibunuh, sekalipun dia dijual ke Mesir, tetapi dia mengatakan ini adalah kehendak Allah. Supaya apa? Supaya melalui saya bisa datang kehidupan. Itu artinya setiap orang yang sudah diberkati Tuhan, setiap orang yang sudah diangkat Tuhan dari kelepasan dari dosa, dia harus melakukan yang baik kepada siapapun, sekalipun dia melakukan kejahatan kepada kita. Maka kamanga kainang kita ampunilah orang-orang yang kita anggap itu musuh. Isedo tak anggap musuh. Halak do manang na sipakna itu na perlu diubah. Tapi orangnya tetap kita harus mengasihinya. Lakukanlah yang baik terhadap segala hal di dunia ini, sebab kita hadir dan lahir dari yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Lakukanlah yang baik, lakukanlah kelepasan, sebab kita telah dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Doakan dan berkatilah orang yang mengutuk kita. Berkatilah orang yang mencaci kita. Sebab itulah karakter surgawi yang sudah dibibitkan di dalam hati setiap orang Kristen. Semoga Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Engkau adalah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus. Yesus yang baik. Baik memberkati, menghidupi kami. Mengangkat kami dari ketidakbaikan menjadi hidup di dalam kebaikan. Karena Yesus sendiri adalah kebaikan. Maka itulah yang mau kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sekalipun balasnya dari orang lain, dari dunia ini adalah cacian atau kutukan, kejahatan. Tetapi kami hidup di dalam memberkati dan mendoakan. Dan tetap hidup mengucap syukur kepada. Janganlah sekali-sekali kami hidup di dalam kejahatan, tetapi hiduplah di dalam kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukannya, supaya kami tidak hanya melakukan yang baik kepada orang yang melakukan baik kepada kami, sekalipun mereka melakukan yang jahat, tetapi karakter kami, karakter surgawi, sifat-sifat surgawi yang Engkau berikan kepada kami, itulah yang mau kami hidupi terhadap siapapun. Saudara kami di gereja, saudara kami seiman, saudara kami di rumah, keluarga, atau saudara kami satu bangsa, satu tanah air, tetap kami hidup di dalam kasih, karunia, anugerah yang daripada Engkau. Bapa di surga, jika ini hadir dari diri kami, itu tentu tidak mampu kami hidupi. Tapi ketika Roh Kudus-Mu ada di dalam kami, maka firman ini akan kami lakukan dalam 1 minggu ke depan dan ke hari-hari berikutnya, menjadi saluran-saluran berkat, saluran doa, saluran-saluran kebaikan. Bapa di surga, pakailah kami menjadi alat Tuhan di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kiranya Engkau menjauhkan mara bahaya dan penyakit apapun dari kami masing-masing. Ketika kami menerima atau mengalami mara bahaya atau sakit penyakit, kami tetap hidup di dalam Engkau. Tuntun kami, sama seperti saudara kami Luki Lumantobing, saudara kami satu keluarga Amang M Simajuntang, Boru Nababan, dan keluarga Amang Setanggang Boru Siboro, yang saat ini Tuhan, saat-saat pemulihan dari penyakit COVID-19. Tuhan, yang memampukan mereka untuk senantiasa melipat tangan kepadamu Tuhan. Tuhan, yang memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk bisa mengalahkan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan, yang memberikan mereka berkat melalui obat yang mereka makan, sehingga kesembuhan seperti semula mereka terima, dapat memuliakan bersekutu di gerejamu dimanapun mereka berada. Hanya kepadamu kami berserah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.